Saya Orin Fitriani Bursyota. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar. Saya mengambil tema dengan dampak penerapan PSAK nomor 73 terhadap laporan posisi keuangan perusahaan penyewa. Sedikit gambarannya, perusahaan itu sebaiknya menerapkan PSKK nomor 73 karena dengan menerapkan PSAK nomor 73, pencatatan nilai tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan perusahaan. Relevansi nilai tersebut nantinya akan digunakan perusahaan sebagai pengukuran kinerja keuangan dan dapat digunakan perusahaan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Table of content di sini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah sewa, pengertian sewa, yang kelima teori dan pendukung, yang keenam adalah soal dan pembahasan. Nah, di sini latar belakang masih banyak perusahaan yang belum menerapkan PSAK nomor 73 terhadap posisi laporan keuangan penyewa. Kenapa sih? Nah, sebelum penerapan PSAK nomor 73, yaitu PSAK nomor 30, perusahaan penyewa cenderung mengklasifikasikan sewa menjadi dua kategori. Yang pertama, sewa operasi dan sewa pembiayaan. Nah, sewa operasi itu tidak diakui dalam neraca, sehingga hanya mencerminkan beban sewa dan laporan laba rugi. Hal ini menyebabkan laporan posisi keuangan perusahaan tidak mencerminkan kewajiban sewa yang sebenarnya, yang dapat mengaburkan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Nah, dari PSAK nomor 30 diubah dan diperbarui menjadi PSAK nomor 73. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai apa sih dampak penerapan PSAK nomor 73 terhadap laporan posisi keuangan perusahaan penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam pengakuan sewa ini dapat mempengaruhi laporan keuangan, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan kreditor. Dengan memahami dampak ini, diharapkan perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan regulasi akuntansi. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan PSAK 73 mempengaruhi pengakuan aset, hak guna, dan kewajiban sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan penyewa. Yang kedua, apa dampak penerapan PSAK nomor 73 terhadap total aset, total kewajiban, dan rasio keuangan perusahaan penyewa. Yang ketiga, bagaimana perubahan dalam pengakuan sewa ini dapat mempengaruhi keputusan manajerial dan strategi bisnis perusahaan penyewa. Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan PSAK nomor 73 terhadap pengakuan aset, hak guna, dan kewajiban sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan penyewa. Yang kedua, mengidentifikasi dampak penerapan PSAK nomor 73 terhadap total aset, total kewajiban, dan rasio keuangan perusahaan penyewa. Dan yang terakhir, menilai bagaimana perubahan dalam pengakuan sewa ini mempengaruhi keputusan manajerial dan strategi bisnis perusahaan penyewa. Teori dan pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan adalah sewa sebagai suatu kegiatan menggunakan atau meminjam sesuatu dengan membayar menggunakan uang. Boleh dengan membayar dengan uang. Nah, menurut Kieso dan Wisnya sendiri dan Warfield menjelaskan bahwa sewa adalah kontrak atau bagian dari kontrak yang menyampaikan hak untuk mentransfer kepemilikan atau mengendalikan penggunaan atas aset tetap yang teridentifikasi dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini teori akuntansi sewa. Akuntansi sewa merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola aset dan kewajiban yang terkait dengan sewa. Sebelum penerapan PSAK nomor 73, sewa dibedakan menjadi dua, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Nah, sewa operasi ini tidak diakui dalam neraca, sedangkan sewa pembiayaan diakui sebagai aset kewajiban.
Dengan penerapan PSAK nomor 73, semua aset kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah harus diakui dalam laporan posisi keuangan. Nah, penerapan PSAK nomor 73 itu sendiri, sebelum PSAK 73, PSAK nomor 30 merupakan standar yang berlaku di Indonesia. Yang dalam praktiknya tentu ada beberapa hal yang perlu diganti kegiatan transaksi sewa antar perusahaan di Indonesia. PSAK nomor 73 dengan PSAK nomor 30 memiliki perbedaan dalam praktiknya, yaitu yang pertama, PSAK nomor 30 atas sewa mengatur transaksi sewa, memperlakukan penyewa bahwa penyewa dalam dua jenis, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Berikut penjelasan mengenai dua jenis sewa berdasarkan PSAK nomor 30 atas sewa, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang kedua, PSAK nomor 73 atas sewa sebagai standar terbaru atas transaksi sewa mengklasifikasikan penyewa menjadi tiga, yaitu sewa aset pendasar, sewa jangka pendek, dan sewa pembiayaan. Di PSAK nomor 73 mengharuskan perusahaan penyewa untuk mengakui aset hak guna dan kewajiban sewa. Aset hak guna diukur pada nilai yang tercatat mencangkup biaya awal, biaya langsung yang dapat diatribusikan, dan estimasi biaya pemulihan kewajiban sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan di masa depan. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan yang disajikan kepada penggunaan laporan. Nah, dampak penerapan PSAK nomor 73 tersendiri yaitu terhadap laporan posisi keuangan, yaitu dampak yang pertama yang sangat signifikan adalah pertama, pengakuan aset hak guna dan kewajiban sewa akan meningkatkan total aset dan total kewajiban dalam neraca yang nantinya dapat mempengaruhi rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio likuiditas. Yang kedua, perubahan ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan karena kreditor dan investor akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang kewajiban sewa perusahaan. Nah, perubahan dalam pengakuan sewa ini dapat mempengaruhi keputusan manajerial. Dengan adanya kewajiban yang jelas, manajemen dapat membuat keputusan lebih terkait pengelolaan kas dan perencanaan keuangan. Selain itu, informasi yang lebih transparan mengenai kewajiban sewa dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan, termasuk keputusan untuk melakukan investasi baru atau memperluas operasi. Implikasi bagi perusahaan penyewa. Perusahaan penyewa perlu memahami implikasi dari penerapan PSAK nomor 73 dalam konteks pengelolaan keuangan dan pelaporan. Mereka harus menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk memenuhi persyaratan baru ini. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan kepada staf akuntansi dan manajemen untuk memastikan pemahaman yang baik tentang standar baru ini. Nah, berikut adalah contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Ayla menandatangani kontrak sewa selama 4 tahun dengan PT Cahaya. Nilai wajar saat awal sewa sebesar 150 juta dengan nilai residu 30 juta. PT Ayla mulai menggunakan pada tanggal 2 Januari 2014. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Cahaya yaitu 30 Desember 2017. PT Cahaya menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap periode mulai 2 Januari 2014 sebesar 35.768.978. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh PT Cahaya sebesar 8%, sedangkan tingkat bunga bagi PT Ayla sebesar 10%. Umur ekonomis diestimasikan 5 tahun. Di sini menggunakan metode penyusutan yang digunakan perusahaan adalah garis lurus. Berikut adalah rumus sekaligus pembahasan yang kita peroleh nilai wajar asetnya sebesar 150 juta rupiah. Nah, di sini terdapat tabel penerimaan sewa, pendapatan bunga, pengurangan pokok piutang sewa. Nah, jumlah nilai kini pembayaran sewa minimum masih mendekati nilai wajar sehingga memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Berikut adalah tabel amortisasi dikurangi nilai residu jamin.
Nilai residu yang dijamin sebesar 30 juta ikut dipertimbangkan sebagai nilai pada akhir masa sewa, sehingga masih ada pengakuan beban bunga dan pelunasan pokok. Sedangkan pada nilai residu yang tidak dijamin, nilai liabilitas yang diakui lebih rendah dan nilai residu tidak diperhitungkan pada akhir sewa. Berikut adalah tabel amortisasi dikurangi nilai residu tidak dijamin. Tabel terkait nilai jurnal pada nilai wajar aset pada akhir masa sewa sama dengan nilai residu jamin. Nah, berikut adalah jurnalnya. Kegiatan liabilitas sewa pembiayaan, beban bunga, kerugian akumulasi penyusutan berada di debit, sedangkan aset sewa pembiayaan berada di kredit terhadap kas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Selamat malam.